Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Ika Putri dengan NPM 231111000081 dari Program Studi Informatika Universitas PGRI Yogyakarta. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan alur proses pembuatan BPMN untuk studi kasus proses pembelian di fashion shop sebagai tugas mata kuliah rekayasa perangkat lunak yang diampu oleh Bapak Tri Hastono. Dalam video ini saya akan membahas proses mulai dari aktivitas awal pelanggan hingga transaksi selesai menggunakan model BPMN lengkap dengan exclusive gateway, inclusive gateway, dan parallel gateway. Oke, mari kita mulai. Oke teman-teman, sebelum masuk ke proses pembuatan diagram, terlebih dahulu kita pahami konsep BPMN ya. BPMN adalah standar internasional untuk memodelkan proses bisnis secara visual. Diagram ini membantu kita memahami alur kerja, pelaku yang terlibat, keputusan, dan interaksi antar bagian dalam sebuah sistem. Nah, dalam tutorial ini kita menggunakan 3 elemen utama. Yang pertama itu ada event. Ini bentuknya lingkaran ya, menandakan awal dan akhir proses, teman-teman. Nah, kemudian ada task atau aktivitas di sini ya. Kotak bersudut tumpul ini menggambarkan langkah kerja teman-teman. Dan kemudian ada gateway, ya ini bentuknya diamond digunakan untuk pengambilan keputusan. Ada juga sequence flow, ini tanda panah menunjukkan arah proses, dan swim lane. Di sini saya ada lane pelanggan, ya pelanggan, kemudian SPG, dan kasir. Nah, diagram ini terdiri dari 3 swim lane ya teman-teman. Ada lane pelanggan, lane SPG, dan lane kasir. Nah, kita hapus dulu ini teman-teman. Kita mulai dari awal ya. Nah, untuk yang pertama, alur ini dimulai ketika pelanggan masuk ke dalam toko ya teman-teman. Nah, di BPMN ini kita tandai dengan start event simbol lingkaran biasa. Di sini kita tulis teman-teman pelanggan masuk toko. Nah, setelah pelanggan masuk, biasanya mereka akan melihat-lihat produk dulu, entah itu model, warna, atau ukuran baju ya teman-teman. Ini aktivitas yang dilakukan sendiri oleh pelanggan, jadi kita pakai user task. User task, nah di sini kita tulis melihat-lihat produk ya. Nah, setelah itu kita kasih tanda panah teman-teman. Oke. Nah, setelah itu, kalau pelanggan terlihat butuh bantuan, biasanya SPG langsung menyapa dan menawarkan bantuan ya teman-teman. Misalnya menawarkan ukuran lain, warna yang berbeda, atau rekomendasi. Nah, ini juga termasuk user task karena ada interaksi langsung antara manusia. Ini SPG menyapa dan menawarkan bantuan. Ini keyboard saya rusak ya teman-teman. Ada beberapa yang nggak bisa, jadi pakai keyboard manual. Oke, bantuannya kurang. Bantuan. Nah, setelah itu SPG akan menunjukkan produk sesuai permintaan pelanggan ya teman-teman. Bisa ukuran lain, bisa warna lain, pokoknya yang diminta pelanggan lah ya teman-teman. Menunjukkan produk. Dari pelanggan ke SPG kita kasih panah teman-teman. Dari SPG kemudian menunjukkan produk juga kita kasih panah teman-teman. Nah, setelah menunjukkan produk, pelanggan akan memilih produk dan produk mana yang akan dicoba. Memilih produk ya. Jangan lupa kita kasih panah ya teman-teman. Nah, setelah memilih produk tersebut, pelanggan akan mencoba baju ya teman-teman. Kita tambahkan mencoba baju. Mencoba baju. Mencoba baju ya. Panahnya jangan lupa. Oke, kita gedein dulu ya guys.
Nah, setelah mencoba baju, disinilah muncul titik keputusan penting cocok atau tidak. Seperti itu ya teman-teman. Nah, pada tahap ini kita gunakan exclusive gateway ya, karena hanya boleh pilih satu dari beberapa keputusan ya teman-teman. Keterangan dulu di sini, cocok atau tidaknya ya guys. Cocok. Oke. Kemudian kita kasih keterangan untuk yang no ya, kalau tidak cocok berarti, kalau no berarti produk belum cocok. Lalu bagaimana kalau produk belum cocok? Jika pelanggan belum menemukan produk yang cocok, berarti di sini SPG akan menawarkan produk ya guys. Tawarkan produk. Nah, setelah SPG menawarkan produk lain, pelanggan akan memilih lagi teman-teman. Ini kita agak kesiniin guys. Nah, pelanggan akan memilih produk kembali, kemudian mencoba baju lagi dan ngecek lagi apakah cocok atau belum. Seperti itu ya. Nah, kita akan bikin pilihan kalau untuk yang yes ya teman-teman. Bagaimana kalau yang yes? Berarti kalau yes ya, yes, pelanggan akan memberikan barangnya ke SPG ya. Kita rapikan dulu teman-teman. Setelah itu kita bikin pilihan satu lagi teman-teman. Ketika pelanggan tidak jadi membeli, berarti tandanya pesanan selesai ya, atau batal. Ini berarti pesanan dianggap batal ya teman-teman. Pesanan batal. Nah, ini teman-teman, kalau pelanggan memutuskan untuk tidak membeli apapun, proses langsung berakhir ke end event dan dinyatakan batal ya teman-teman. Oh ya, ini belum kasih tanda guys. Nah, ketika sudah cocok bagaimana? Nah, kalau sudah cocok, pelanggan akan memberikan barang ke SPG dan SPG akan menerima barang dari pelanggan ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman SPG juga menawarkan layanan tambahan. Karena layanan tambahannya bisa dipilih 1, 2, bahkan semuanya, maka pakailah inclusive gateway ya teman-teman. Di sini kita tambahkan inclusive gateway. Oke, kita lebarkan dulu ya. Ini kita menambahkan layanan tambahan dari SPG. Untuk layanan tambahan ini berupa apa? Yaitu berupa di sini ada bungkus kado, atau mungkin bisa ditambah kartu ucapan, atau tidak menambah apa-apa ya. Kita tambahkan inclusive gateway-nya satu lagi ya teman-teman. Ini kita rapikan dulu ya teman-teman. Kita tambahkan panahnya satu-satu ya. Nah, semua pilihan ini bisa dipilih lebih dari satu ya teman-teman, jadi tepat kalau pakai inclusive gateway ya. Nah, setelah produknya cocok, SPG akan melakukan dua hal secara bersamaan, yaitu mengecek kondisi barang, dan menyiapkan kemasan standar ya guys. Nah, karena dua hal ini bisa dilakukan secara paralel, maka kita gunakan parallel gateway ya guys. Di sini kita gunakan parallel gateway. Ketutup. Setelah kedua aktivitas selesai, alurnya kita gabung lagi teman-teman. Nah, setelah produk dicek dan dikemas, SPG lalu mengantarkan
produk tersebut ke kasir ya teman-teman, agar bisa diproses transaksinya. Oke, setelah itu di kasir produknya akan diterima dan itemnya akan dimasukkan ke sistem kasir. Kasir menerima barang kita kasih panahnya mengantar produk ke kasir. Seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah itu kasir menanyakan metode pembayaran teman-teman karena pelanggan hanya bisa memilih satu. Kita memakai eksklusif gateway ya teman-teman. Di sini pembayarnya ada tunai, kris atau debit ya teman-teman. Nah, di sini pilihannya metode bayar ya teman-teman. Metode bayar di sini pakai eksklusif gateway ya teman-teman karena ini adalah pilihan dan harus dipilih salah satu ya. Nah, untuk pilihannya di sini yaitu ada tunai, tunai. Nah, kalau tunai berarti di sini tunai uang dan beri kembalian. Beri kembalian ya teman-teman. Kemudian yang kedua ada kris atau debit. Nah, di sini jangan lupa ditulis ya teman-teman, kris atau debit. Proses kris atau debit ya. Kita rapikan dulu teman-teman. Nah, setelah transaksi beres, kasir akan mencetak struk dan menyerahkan produk kepada pelanggan ya teman-teman. Ini menjadi tanda bahwa proses pembelian selesai ya teman-teman. Nah, setelah cetak struk dan serahkan barang, kemudian proses resmi ditutup menggunakan end event ya teman-teman, sebagai penanda bahwa pembelian sudah berhasil ya. Berarti untuk mengakhirinya kita tuliskan pesanan selesai ya. Oke teman-teman, kita cek kembali ya teman-teman. Di sini pelanggan masuk, melihat-lihat produk, kemudian SPG menyapa dan menawarkan bantuan, kemudian SPG menunjukkan produk, kemudian pelanggan memilih produk, kemudian pelanggan mencoba baju. Nah, di sini ada eksklusif gateway teman-teman yang hanya bisa dipilih satu. Jika produk belum cocok, maka SPG akan menawarkan kembali produk dan pelanggan akan kembali memilih produk, kemudian mencoba lagi baju. Jika pelanggan batal membeli, maka pesanan akan otomatis batal ya teman-teman. Nah, kemudian jika sudah cocok, maka pelanggan akan memberikan barang ke SPG ya di barang. Nah, setelah memberikan barang SPG akan menerima barang dari pelanggan ya teman-teman. Nah, setelah itu di sini ada layanan tambahan ya teman-teman dari SPG. Ada bungkus kado, kartu ucapan, dan tanpa tambahan ya teman-teman. Ketika pelanggan sudah memilih dan produk sudah cocok, akan ada paralel gateway teman-teman.
yaitu di mana SPG akan mengecek kondisi barang dan menyiapkan kemasan standar ya teman-teman. Menyiapkan kemasan standar dan mengecek kondisi barang. Nah, setelah itu, SPG akan mengantarkan produk ke kasir ya teman-teman. Nih, ke kasir. Nah, setelah itu kasir akan menerima barang dan menginputnya ke sistem. Kemudian di sini ada eksklusif gateway ya teman-teman dari kasir. Metode bayarnya seperti apa? Apakah tunai atau kris dan debit ya? Kris atau debit ya lebih tepatnya teman-teman. Jika metode bayarnya tunai, maka kasir akan menerima tunai uang dan memberikan kembalian ya, jika kembalian ya teman-teman. Nah, jika metode bayarnya kris atau debit, maka kasir akan memproses kris atau debit tersebut. Nah, setelah selesai, kasir akan mencetak struk dan menyerahkan barangnya ya kepada pelanggan. Setelah itu, pesanan selesai. Semoga video ini dapat membantu teman-teman memahami langkah-langkah dalam membuat BPMN, serta mengenal penggunaan eksklusif gateway, inclusive gateway, dan parallel gateway dalam studi kasus nyata. Terima kasih kepada Bapak Trihastono yang telah memberikan tugas ini sehingga saya dapat mempelajari BPMN secara lebih mendalam. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya Fitraika Putri, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.